Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan presentasi penelitian pendidikan pada siang hari ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti yang telah kita rasakan pada saat sekarang ini. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 hari ini akan mempresentasikan materi mengenai problem formulation and research objective. Next slide, please. We're from group 3. The member is Afifah Fikrat Rahman, myself, Maisa Septi Ola Putri, and Nurrahma Zurita. So today I will be your moderator for this presentation. Next slide, please. The first material is problem in education, which will explain by Nurrahma Zulita. So Nurrahma Zulita, time is yours. Kak, boleh tisu enggak, Kak? Thanks to moderator. Next slide. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu permasalahan dalam pendidikan. Ada 4 faktor sebagai poin penting dalam kaitannya dengan permasalahan pokok pendidikan Indonesia dan perlu segera untuk diselesaikan. Yang pertama yaitu masalah pemeratan pendidikan, di mana isu ini berkaitan dengan sistem pendidikan menyiapkan peluang yang sangat besar bagi masyarakat agar dapat mengakses pendidikan yang mana mampu menjadi tempat bagi kelanjutan peningkatan SDM di Indonesia. Next slide. Yang kedua yaitu masalah mutu atau kualitas pendidikan. Mutu pendidik sangatlah luas cakupnya. Banyak yang hanya melihat dari kualitas luarnya. Apabila kita sadari proses pembelajaran yang baik akan menghasilkan luaran yang baik pula. Maka jika proses belajar kurang baik, maka mutu hasil yang diharapkan akan kurang baik juga. Masalah mutu pendidikan berkaitan erat dengan kesediaan akses pada semua jenjang pendidikan, yang mana kondisi di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah pedesaan yang masih rendah bila dibandingkan dengan yang di kota. Solusi yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang pertama itu seleksi yang ketat untuk penerimaan mahasiswa calon pendidik. Yang kedua, pengembangan keterampilan tenaga pendidik melalui pelatihan-pelatihan. Selanjutnya, penyempurnaan kurikulum yang materinya disesuaikan dengan muatan lokal di daerah setempat. Adapun menyempurnakan administrasi sekolah sehingga dapat efisiensi anggaran.
Yang ketiga yaitu masalah efisiensi. Masalah efisiensi membahas tentang efisiensi dalam sistem pendidikan di mana erat kaitannya dengan pemanfaat segala kekuatan yang dimiliki agar tercapai misi yang direncanakan. Apabila dan penggunaannya hemat dan cermat, maka bisa disimpulkan bahwa tingkat efisiensinya tinggi. Tapi apabila terjadi sebaliknya, maka efisiensinya dikatakan kurang. Selanjutnya yang keempat, masalah relevansi. Masalah relevansi ini berkaitan erat dengan sistem pendidik dan pembangunan secara umum, serta kepentingan perorangan. Masyarakat secara jangka pendek maupun jangka panjang, masalah ini membahas beberapa dalam sistem pendidikan bisa menciptakan karya yang cocok dengan keberlangsungan suatu proses pembangunan. Pada umumnya, kriteria referensi yang disebutkan di atas cukup ideal apabila dihubungkan dengan keadaan yang ada di Indonesia, di mana yang pertama, kualitas lembaga pendidikan masih bervariasi. Yang kedua, sistem pendidikan kita banyak yang menciptakan output yang setiap diterima di dunia kerja. Dan belum dimilikinya roadmap kebijakan kebutuhan tenaga kerja yang mana dapat dipakai untuk menyiapkan lulusan yang bisa diterima di dunia kerja. Next slide. Selanjutnya yaitu perumusan masalah dalam pendidik. Yang pertama, masalah dalam penelitian pendidikan. Ungkapan yang sering muncul dalam penelitian adalah no problem, no research. Ungkapan ini menunjukkan tentang pentingnya posisi masalah dalam suatu penelitian. Ada beberapa indikator dalam mengangkat sebuah masalah yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian, antaranya apabila sesuatu peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan atau ketidakpastian. Yang kedua, apabila terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Yang ketiga, apabila cara-cara berpikir yang berbeda menghasilkan kesimpulan yang berlawanan. Yang keempat, apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang mengancam seperti epidemik, banjir, longsor, dekadensi, moral. Adapun masalah pendidik yang potensi dapat menjadi objek penelitian. Yang pertama itu komponen raw input, artinya karakteristik pribadi peserta didik, siswa atau mahasiswa, seperti kecerdasan, motivasi belajar, kemampuan berkonsentrasi dalam belajar, kebiasaan belajar, dan sikap belajar. Selanjutnya, komponen instrumental input. Ini adalah karakteristik pribadi guru, kurikulum, dan sumber belajar. Dan komponen environmental input, artinya iklim lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kelompok, teman sebaya, atau kehidupan beragama, dan fasilitas pembelajaran dan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, ataupun politik. Layak tidak masalah itu teliti pada umumnya ditinjau dari beberapa kriteria. Antaranya yang pertama, bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidik atau khususnya proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, mengandung nilai-nilai keilmuan atau pengetahuan ilmiah.
Ketiga, tersedianya data atau informasi di lapangan. Keempat, datanya mudah diukur, diolah, dan difasirkan. Selanjutnya, penelitian memiliki kemampuan untuk meneliti. Mungkin hanya itu yang saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Saudari Nurrahman Nisa atas penyampaian materinya. So the next topic is about problem formulation in education, which will explain by Afifah Fitratul Rahman. So Afifah, time is yours. Kepada moderator, baiklah, the next topic is problem formulation in education, yaitu perumusan masalah dalam pendidikan. Yang pertama, masalah dalam penelitian pendidikan. Ungkapan yang sering muncul dalam penelitian adalah no problem, no research. Ungkapan ini menunjukkan tentang pentingnya posisi masalah dalam suatu penelitian. Ada beberapa indikator dalam mengangkat sebuah masalah yang dapat dijadikan sebagai maaf teman-teman. Mohon maaf kepada teman-teman semua atas kesalahan teknis tadi. Selanjutnya materi problem formulation in education, which will explain by Afifah Fitratul Rahman. So Afifah, time is yours. The next topic about problem formulation in education, yaitu perumusan masalah dalam pendidikan. Yang pertama yaitu masalah dalam penelitian pendidikan. Ungkapan yang sering muncul dalam penelitian adalah no problem, no research. Ungkapan ini menunjukkan tentang pentingnya posisi masalah dalam suatu penelitian. Ada beberapa indikator dalam mengangkat sebuah masalah yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian, yaitu yang pertama, apabila suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan atau ketidakpastian. Yang kedua, apabila terjadi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Yang ketiga, apabila cara-cara berpikir yang berbeda menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berlawanan. Dan yang keempat, apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang mengancam seperti epidemik, banjir, longsor, dekadensi moral, dan sebagainya. Adapun masalah pendidikan yang potensial dapat menjadi objek penelitian adalah yang pertama, komponen raw input atau karakteristik pribadi peserta didik, siswa, dan mahasiswa, seperti kecerdasan, motivasi belajar, kemampuan berkonsentrasi dalam belajar, kemampuan belajar, dan sikap belajar. Yang kedua,
komponen instrumental input, yaitu karakter pribadi, guru, kurikulum, dan sumber belajar. Yang ketiga, komponen environmental input, yaitu iklim lingkungan, keluarga, lingkungan sekolah, kelompok teman sebaya, kehidupan beragama, fasilitas pembelajaran, dan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Yang selanjutnya komponen proses, yaitu kualitas interaksi guru dengan siswa, penerapan metode-metode pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir komponen output, yaitu kualitas indeks prestasi belajar, kualitas sikap dan perilaku, dan keterampilan atau kecakapan. Selain itu, masalah penelitian dapat bersumber dari hasil bacaan atau literatur, yaitu buku, majalah, makalah, hasil seminar, hasil penelitian orang lain, atau laporan penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi, dan hasil pengamatan di lapangan, di lingkungan keluarga, sekolah, kelas, dan lingkungan masyarakat. Layak tidaknya masalah itu diteliti pada umumnya ditinjau dari beberapa kriteria yang antaranya yang pertama, bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan, khususnya proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, mengandung nilai-nilai keilmuan atau pengetahuan ilmiah. Yang ketiga, tersedianya data atau informasi di lapangan. Yang keempat, data mudah diukur, diolah, dan ditafsirkan. Dan yang terakhir, peneliti memiliki kemampuan untuk menelitinya. Yang kedua yaitu problem formulation step, yaitu langkah-langkah perumusan masalah. Yang pertama, melakukan langkah awal. Sebelum merumuskan masalah, peneliti perlu melakukan observasi atau pengamatan awal terhadap fenomena yang ingin ditelitinya. Observasi ini untuk mendapatkan gambaran umum permasalahan yang ada. Yang kedua, melakukan studi literatur. Setelah observasi, peneliti perlu mempelajari literatur yang relevan seperti teori, hasil penelitian sebelumnya, dan bahan bacaan lain yang terkait dengan topik yang akan diteliti. Yang ketiga, identifikasi masalah. Berdasarkan observasi dan studi literatur, peneliti mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul terkait topik penelitian. Permasalahan yang dirumuskan dalam pertanyaan penelitian yang spesifik, jelas, dan fokus pada satu permasalahan. Yang keempat yaitu batasi masalah. Jika permasalahan yang teridentifikasi terlalu luas, maka perlu dibatasi agar lebih spesifik dan fokus. Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih mendalam dan terarah. Yang kelima, tetapkan masalah. Dari identifikasi dan pembatasan masalah, penelitian menetapkan satu rumusan masalah yang utama yang akan diteliti. Rumusan masalah harus jelas, spesifik, dirumuskan dalam kalimat tanya dan menunjukkan adanya kesenjangan. Dan yang terakhir, tentukan variabel penelitian. Variabel penelitian perlu ditentukan dari rumusan masalah yang ada. Variabel ini intinya yang akan diteliti hubungannya dalam penelitian. Yang ketiga yaitu good problem formulation, yaitu rumusan masalah yang baik. Rumusan masalah penelitian yang baik yaitu diantaranya yang pertama, bersifat orisinil, belum ada atau belum banyak orang yang meneliti tentang masalah tersebut. Yang kedua, dapat berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan terhadap masyarakat. Yang ketiga, dapat diperoleh dengan cara-cara yang ilmiah. Yang keempat, jelas dan padat, jangan ada penafsiran.
yang lain terhadap masalah tersebut. Yang kelima, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Dan yang terakhir, bersifat etis artinya tidak bertentangan untuk atau menyinggung adat istiadat, ideologi, dan kepercayaan agama. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Thank you very much, we say to the Professor Rahma for this excellent explanation about the second material. So let's move to the third material, or the last material about objective of education, educational research. So I'm sorry, I mean the last material about tujuan penelitian pendidikan. Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematik untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah. Tujuan dari semua usaha ilmiah adalah untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengontrol fenomena. Tujuan ini didasarkan pada asumsi bahwa semua perilaku dan kejadian adalah benturan dan bahwa semua akibat mempunyai penyebab yang dapat diketahui. Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian sangat erat hubungannya dengan jenis penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian dasar atau penelitian murni tentu saja berbeda dengan tujuan penelitian tindakan, penelitian penilaian maupun penelitian asesmen. Namun, menurut Kartini Kartono pada tahun 1996, secara umum penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan kebenaran sesuatu pengetahuan. Penemuan berarti mendapatkan sesuatu yang baru untuk mengisi kekurangan atau kekosongan atau menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Kemudian membuktikan berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Yang ketiga, pengembangan berarti memperluas atau menggali lebih dalam realitas atau problem yang sudah ada. Secara spesifik, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian pendidikan antara lain, yang pertama menemukan fakta baru dan menguji fakta lama tentang pendidikan. Yang kedua, mengadakan analisis tentang urutan, internalisasi, dan penjelasan tentang fakta yang muncul dalam kerangka teoritis yang berhubungan dengan pendidikan. Yang terakhir atau yang ketiga, mengembangkan alat, konsep, serta teori ilmiah baru dalam bidang pendidikan yang memberikan kemungkinan bagi studi tentang tingkah laku manusia dalam situasi pendidikan yang valid dan reliable. Secara ringkas, tujuan penelitian pendidikan dapat pula dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menemukan pengetahuan, teori, konsep atau dalil atau generalisasi baru tentang pendidikan. Yang kedua adalah untuk memperbaiki atau memodifikasi teori pendidikan yang lama. Serta yang terakhir untuk memperkokoh suatu teori atau generalisasi yang sudah ada. Kemudian, next slide please. Next, we move to the case study atau studi kasus. Jadi, studi kasusnya adalah kedisiplinan siswa kelas 51 berbeda dengan kedisiplinan siswa kelas 52. Kelas 52 cenderung lebih nakal daripada kelas 51. Apa penyebab hal yang demikian, dan apa upaya yang dapat dilakukan untuk menangani masalah tersebut? Pembahasannya, berdasarkan hasil penelitian, rendahnya kedisiplinan siswa kelas 5 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor dari masalah siswa, seperti suara gaduh, mengganggu siswa lain, ketidakrapian, dan ketidakhadiran perhatian terhadap guru. Selain itu, rendahnya motivasi siswa, kurangnya kasih sayang orang tua dalam menumbuhkan kedisiplinan, serta rendahnya kasih sayang kedisiplinan di lingkungan dan sekolah juga dapat mempengaruhi kedisiplinan siswa. Peran guru juga memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kedisiplinan siswa, baik sebagai pengajar maupun teladan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, perlu adanya perhatian terhadap faktor-faktor tersebut, serta peran guru dalam membentuk kedisiplinan siswa. Yang kedua, dalam sebuah penelitian,
Dalam sebuah penelitian pendidikan, terdapat rumusan masalah dan tujuan penelitian. Apakah rumusan masalah berkaitan dengan tujuan penelitian? Pembahasannya adalah ya, rumusan masalah dalam penelitian sangat berkaitan erat dengan tujuan penelitian. Rumusan masalah mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti dan membantu peneliti untuk merumuskan tujuan penelitian dengan jelas. Dengan merumuskan masalah dengan tepat, peneliti dapat membentuk tujuan penelitian yang spesifik, relevan, dan dapat dipecahkan melalui penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah yang baik juga membantu menentukan lingkup penelitian ke arah penelitian yang akan diambil. Rumusan masalah dalam konteks pendidikan adalah proses mengidentifikasi permasalahan atau tantangan yang ingin dipecahkan atau diatasi dalam konteks pendidikan. Mungkin hanya sekian bagian case study. Next slide, please. Oke, dengan berakhirnya case study tadi, maka berakhir pula penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya, kami membuka sesi penambahan materi atau adding material and question and answer. For the first, I would like to ask if there jika ada di antara teman-teman yang ingin menambahkan materi terkait materi hari ini, silahkan raise hand. Oke, sepertinya Lola sudah raise hand. Kepada Lola dipersilahkan. Sebelumnya, apa suara Lola kedengaran, Cah? Terdengar, Lola. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Saya Lola Amanda dengan NIM 22129050. Di sini saya ingin menambahkan sedikit materi, tambahan dari materi yang telah dipaparkan kelompok penyaji tadi. Nah, di sini saya ingin menambahkan tentang kesalahan umum dalam perumusan masalah di dalam suatu penelitian. Nah, jadi terdapat berbagai kesalahan umum yang biasa dilakukan peneliti dalam penemuan masalah penelitian. Yang pertama yaitu konsepnya belum matang atau immature. Nah, peneliti menemukan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan topik sejenis, serta tidak terlalu banyak membahas teori dan konsep, sehingga masalah penelitian tidak didukung oleh kerangka teoritis yang baik. Yang kedua, yaitu gagasan yang ditawarkan belum akurat. Peneliti memilih masalah penelitian yang hasilnya kurang memberikan atribut terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Yang ketiga yaitu kurang memberi kontribusi. Nah, di sini peneliti memilih masalah penelitian yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Jadi bisa dikatakan masalah yang ditelitinya itu mungkin kurang berfaedah gitu. Nah, yang keempat yaitu tidak sesuaian fenomena penelitian dengan metode analisis. Sifat fenomena yang ingin diteliti tidak sesuai dilakukan menggunakan analisis yang dipilih. Misalnya, meneliti suatu fenomena yang dianalisis secara kuantitatif, padahal sebaiknya lebih tepat dilakukan dengan cara metode kualitatif. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Thank you very much, listening to Lola Amanda for the amazing adding material. Oke, apakah di antara teman-teman masih ada yang ingin menambahkan materi? Jika ada, silahkan di-raise hand. Kalau tidak ada yang ingin menambahkan materi lagi, maka kita akan berpindah ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A atau tanya jawab. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, silahkan raise hand.
Kepada Kak Nada Izzatul Jannah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nada Izatul Jannah, NIM 21129437. Izin bertanya kepada kelompok penyaji. Nah, bagaimana proses perumusan masalah penelitian dapat mempengaruhi validitas dan relevansi hasil penelitian yang dihasilkan? Baiklah, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Kak Nada terkait pertanyaannya. Sekali lagi, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Dan diingatkan kembali untuk teman-teman yang bertanya, silahkan ketik pertanyaannya di grup WA saja. Selanjutnya kepada Lola Amanda, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya Lola Amanda ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Tadi sebelumnya sudah dibahas tentang kurangnya memberi kontribusi dalam suatu penelitian gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan, masalah seperti apa yang sebaiknya diteliti gitu. Mungkin hanya sekian. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Lola Amanda terkait pertanyaan yang telah diberikan. Diingatkan kembali kepada teman-teman yang bertanya, silahkan ketik pertanyaannya di grup WA. Kemudian untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika iya, silahkan raise hand. Jika tidak ada yang ingin bertanya, maka kami dari kelompok 2 izin untuk meminta waktunya untuk mendiskusikan jawaban terkait pertanyaan Kak Nada dan Lola tadi.
Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada teman-teman semua yang telah memberikan waktu kami untuk mendiskusikan jawaban terkait pertanyaan Kak Nada dan Lola tadi. Jadi sekarang kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Nada terlebih dahulu. Pertanyaan Kak Nada akan dijawab oleh rekan saya, Nurahma Zulita. Kepada Nurahma Zulita dipersilakan. Sepertinya sedang ada masalah jaringan. Oleh karena itu kita jawab pertanyaan dari Lola saja terlebih dahulu. Pertanyaan dari Lola Amanda akan dijawab oleh saudari Fifah Fitrat Rahma. Kepada Fifah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Lola Amanda. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada penelitian yang kurang memberikan kontribusi terhadap suatu permasalahan. Jadi, menurut tim penyaji, masalah seperti apa yang sebaiknya bisa dilakukan suatu penelitian? Penelitian yang baik seharusnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap suatu permasalahan. Beberapa karakteristik yang dapat menjadikan penelitian lebih bermanfaat yaitu yang pertama, relevansi. Penelitian sebaiknya dilakukan pada topik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat atau bidang penelitian tertentu. Hal ini akan memastikan bahwa hasil penelitian dapat menggunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Yang kedua, orisinalitas. Penelitian sebaiknya memiliki kontribusi baru terhadap pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, metode yang valid. Penelitian sebaiknya menggunakan metode yang valid dan dapat diandalkan. Metode penelitian yang baik dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Yang keempat, sampel yang representatif. Penelitian sebaiknya menggunakan sampel yang representatif dari populasi yang ingin diteliti. Hal ini akan memastikan bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih besar. Yang kelima, analisis yang komprehensif. Penelitian sebaiknya menggunakan analisis data yang komprehensif dan relevan dengan pertanyaan penelitian. Dan yang terakhir, implikasi praktis. Penelitian sebaiknya memiliki implikasi praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks yang relevan. Hal ini dapat membuat hasil penelitian lebih bernilai bagi masyarakat. Sekian yang dapat saya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kita ucapkan terhadap kepada Rahma mengenai jawaban yang telah dia berikan terhadap pertanyaan Lola Amanda. Selanjutnya, di antara teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban terkait pertanyaan Lola Amanda? Jika ada, silahkan raise. Jika tidak ada, maka akan saya kembalikan kepada Lola. Apakah jawaban dari Afifah tadi dapat diterima, Lola? Baik, terima kasih kepada anggota kelompok yang telah menjawab pertanyaan saya. Jadi pada intinya untuk menentukan suatu masalah yang bisa dilakukan penelitian nantinya itu harus relevan dengan
yang terjadi saat ini gitu. Jadi harus sesuai antara masalah yang akan diteliti dengan yang terjadi saat ini. Mungkin hanya sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih juga Lola. Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Nada Izzatul Jannah akan dijawab oleh Saudari Nur Mazrita kepada Lita dipersilakan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Nada. Pertanyaannya yaitu bagaimana proses perumusan masalah penelitian dapat mempengaruhi validitas dan relevansi hasil penelitian yang dihasilkan. Jawabannya itu proses perumusan masalah penelitian sangat penting dalam penelitian karena dapat mempengaruhi validitas dan relevansi hasil penelitian. Ini ada beberapa cara yang mana proses ini dapat mempengaruhi hasil penelitian. Yang pertama, menentukan fokus penelitian. Menentukan fokus penelitian ini, perumusan masalah penelitian membantu peneliti menentukan fokus penelitian mereka. Jika masalah yang dirumuskan dengan jelas dan spesifik, penelitian akan lebih mungkin untuk mendapatkan hasil yang valid dan relevan. Yang kedua, membantu dalam desain penelitian. Masalah penelitian yang baik akan membantu penelitian dalam merancang penelitian mereka. Ini dapat mencakup memilih metode yang tepat, menentukan sampel, dan memilih alat pengumpulan data. Yang ketiga itu membantu dalam analisis data. Jika masalah penelitian dirumuskan dengan baik, akan lebih mudah bagi peneliti untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan yang valid dan relevan. Yang keempat, meningkatkan relevansi penelitian. Masalah penelitian yang dirumuskan dengan baik akan lebih relevan bagi masyarakat dan bidang penelitian. Ini berarti bahwa hasil penelitian akan lebih mungkin digunakan dan dihargai oleh orang lain. Jadi, proses perumusan masalah penelitian sangat penting dan harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hasil penelitian yang dihasilkan valid dan relevan. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kita ucapkan terhadap jawaban dari Rahma Zulika. Apakah di antara teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban terkait pertanyaan Kak Nada? Jika ada, silahkan raise hand. Oke, karena tidak ada yang ingin menambahkan jawaban, saya kembalikan lagi kepada Kak Nada. Apakah jawaban dari kelompok penyaji dapat diterima? Baik, terima kasih moderator. Untuk kelompok penyaji, terima kasih jawabannya dapat dipahami dan diterima. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih juga. Kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Jika iya, kami masih menampung satu penanya terakhir. Jika tidak ada, maka sesi tanya jawab sudah berakhir. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir juga presentasi kami dari kelompok 2 pada siang hari ini. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian teman-teman semua dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.